Bagaimana Kak, dimulai? Iya, mulai saja. Kalau enggak ada jangan ditunggu. Kenapa Kak? Mulai saja kalau enggak ada jangan ditunggu. Atau ada mau ditunggu Kak? Bagaimana Kak, geng? Mulai saja Kak. Oke tuh. Iya, mulai udah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan sehingga kita masih bisa bertemu lewat Zoom ya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, adalah Nabi yang berhasil membawa umat manusia sehingga pada hari ini, sehingga dialah Rasul yang berhasil membawa umat manusia dari alam kejahilan menuju alam yang telah dirodai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja pada kesempatan pada malam hari ini kita akan mulai pelatihan karyawan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Anwar. Yang hormat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi sebagai pemateri di pelatihan karyawan kali ini. Adapun materi yang saya bawakan pada malam hari ini itu tentang komunikasi pemasaran. Dalam malam hari ini ada 5 hal yang perlu kita ketahui untuk membahas mengenai komunikasi pemasaran. Yang pertama itu kita harus tahu apa pengertian dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Yang kedua, bagaimana proses komunikasi. Yang ketiga itu tujuan komunikasi pemasaran. Dan yang keempat itu tipe-tipe pembeli dan bagaimana cara menarik perhatiannya. Yang kelima itu strategi pemasaran produk. Langsung saja, mungkin yang pertama itu apa itu komunikasi pemasaran. Mungkin ada teman-teman yang bisa mau menjawab mengenai pengertian dari komunikasi pemasaran itu sendiri. Mungkin dari teman-teman karyawan ada ingin memberikan jawaban atau tanggapan mengenai pengertian komunikasi pemasaran. Ada? Kalau tidak ada, mungkin saya lanjut ya. Kita lanjut saja mengenai pengertian apa itu komunikasi pemasaran. Komunikasi itu sendiri, pengertiannya itu proses penyampaian pesan dari pemberi pesan, atau bahasa kerennya itu disebut komunikator ke penerima pesan. Jadi komunikasi ini adanya proses penyampaian pesan dari pemberi pesan itu yang dinamakan komunikator ke penerima pesan yang bahasa kerennya itu komunikan. Sedangkan pemasaran itu sendiri, itu pemasaran adalah kegiatan promosi berupa produk maupun jasa. Nah, untuk pengertian komunikasi pemasaran itu tergantung dari pengertiannya teman-teman. Yang penting saya sudah kasih mengenai pengertiannya komunikasi itu apa dan pemasaran itu seperti apa. Jadi seperti itu. Untuk pengertiannya nanti teman-teman bisa simpulkan dari yang saya jelaskan mengenai pengertian komunikasi dan pemasaran. Ya, lanjut. Kemudian kita lanjut ke proses komunikasi. Adapun dalam melakukan komunikasi ada 5 tahap yang perlu kita ketahui dalam
melakukan komunikasi. Yang kelima ini itu adalah unsur-unsur yang ada dalam komunikasi. Yang pertama itu komunikator. Tadi sudah saya jelaskan, komunikator ini adalah sebagai pemberi pesan atau bisa juga disebut source. Kenapa source? Karena dialah yang menyampaikan pesan, sumber untuk menyampaikan pesan ke penerima pesan nantinya. Nah, komunikator ini adalah orang yang akan menyampaikan pesannya ke lawan pembicaranya. Kemudian yang kedua ada namanya pesan. Nah, pesan ini adalah berisi informasi yang telah disampaikan oleh si komunikator tadi. Nah, pesan ini itu dilanjutkan ke tahap encoding. Encoding itu apa? Encoding itu adalah proses mengubah gagasan, informasi, dan emosi menjadi sebuah pesan. Jadi, maksud dari encoding ini itu perubahan dari gagasan yang disampaikan oleh komunikator atau informasi maupun emosi dari si pengirim pesan itu di encoding, maksudnya diproses. Proses itu namanya encoding. Kemudian setelah melalui tahap proses itu dilanjutkan di media. Biasanya ketika kita ingin melakukan komunikasi, kita juga menggunakan media, baik itu berupa handphone atau hal-hal yang lainnya yang bisa membantu kita komunikasi kepada yang ingin kita ajak komunikasi. Media itu adalah sarana untuk menyampaikan sebuah pesannya. Kemudian dilanjut ke komunikan. Nah, komunikan ini adalah orang yang menerima pesan atau bisa disebut juga receiver. Nah, jadi ini adalah orang yang terakhir dari pemberi pesan, kemudian inilah yang menjadi penerima pesannya. Adapun mungkin saya lupa di sini catat untuk mengubah informasi yang disampaikan oleh komunikator dari komunikator ke komunikan itu ada namanya disebut decoding. Nah, decoding itu sendiri itu proses pengubahan informasi yang diberikan oleh komunikator dan akan diartikan atau dimaknakan oleh komunikan. Bagaimana komunikasi itu berhasil? Komunikasi itu berhasil diukur dari ketika komunikator mengajak lawan berbicara si komunikan, kemudian komunikan ada feedback kembali, itu adalah komunikasi yang sudah berhasil. Adapun yang mempengaruhi dalam proses komunikasi itu biasanya kita sering miskomunikasi, itu adalah salah satu juga gangguan dalam proses komunikasi. Lanjut, nah ini tujuan komunikasi pemasaran. Apa tujuan komunikasi pemasaran? Tujuan komunikasi pemasaran itu ada 5. Yang pertama, sebagai informasi dan promosi. Jadi komunikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan media sebagai ajang promosi. Yang kedua itu proses dan pembentukan citra. Maksudnya apa? Komunikasi ini dilakukan dengan membentuk citra yang baik antara konsumen dan penjual. Yang ketiga itu integrasi. Apa maksud dari integrasi? Maksud dari integrasi di sini itu komunikasi yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga gambaran mengenai produk kita itu sangat jelas oleh si pembeli. Kemudian hubungan. Apa maksud dari tujuan komunikasi pemasaran mengenai hubungan? Jadi tujuannya ini kita harus menjalin hubungan baik antara pedagang maupun dengan pembeli. Yang terakhir itu mempengaruhi. Tentunya ini adalah tujuan yang sangat yang kita inginkan, itu bagaimana supaya kita bisa mempengaruhi pembeli untuk tertarik dengan membeli produk yang kita tawarkan kepada orang lain. Next mungkin ini tipe pembeli dan cara menarik perhatiannya. Saya di sini mencantumkan ada 5 tipe pembeli.
Yang pertama itu namanya pembeli baru. Nah, pembeli baru ini dia itu orang pertama kali ke usaha kamu atau orang yang baru melihat usaha kamu. Nah, cara menarik perhatiannya ini itu kita harus saling bertukar kontak dengan si pembeli itu tadi dengan berbicara dengan pembelinya itu ketika nanti ada kendala bisa menghubungi saya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ketika kita melayani si pembeli baru ini, itu lama kelamaan dia akan menjadi langganan kita. Yang kedua itu pecinta harga murah. Nah, ini anak kos banget ya, pecinta harga murah dan diskon. Cara menarik perhatian dari pecinta harga murah ini, kita menyusun barang-barang yang menurut kita itu yang bisa didiskon dengan meletakkan barang itu sangat yang jelas di tempat yang jelas. Jadi pada saat pembeli melihat pasti akan tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Nah, yang ketiga itu pelanggan loyal. Nah, ini pelanggan loyal dia sudah percaya dengan usaha kita, dia sudah sering berbelanja dengan kita, sering berhubungan dengan kita. Nah, cara menarik perhatiannya pelanggan loyal ini itu dengan memberikan perhatian yang lebih dengan pelayanan yang memuaskan. Yang keempat itu pelanggan yang sering hanya melihat-lihat. Nah, kalau ada pelanggan seperti ini, mohon teman-teman jangan acuhkan karena biar bagaimanapun ini adalah tetap menjadi pelanggan kita. Cara menarik perhatiannya itu kita sering-sering ajak mereka berkomunikasi, menawarkan produk kita kepada orang dengan tipe seperti ini. Kemudian tipe yang terakhir itu pembeli impulsif. Nah, pembeli impulsif ini dia adalah pembeli yang sangat mudah tergoda. Ketika kita menawarkan produk kita dengan harga yang cukup murah, dengan gaya bahasa yang cukup bagus, mungkin itulah cara menarik perhatian mereka supaya mereka tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Mungkin yang terakhir ini, strategi pemasaran. Di sini saya mencantumkan ada 6 strategi pemasaran yang bisa kita lakukan supaya produk yang kita tawarkan itu laris manis. Yang pertama itu kita memanfaatkan yang namanya media sosial. Jadi kita pada saat pandemi ini mungkin kita lebih sering memanfaatkan media sosial sebagai ajang promosi produk kita supaya orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, itu kita juga harus tahu di mana tempat yang strategis untuk supaya menarik perhatian pelanggan. Yang ketiga, itu kita harus mengetahui target pasar. Nah, maksud dari target pasar di sini itu produk kita itu ditujukan sama siapa? Apakah ditujukan oleh mahasiswa kah, ditujukan oleh umum kah, atau untuk anak-anak? Jadi kita target pasarnya harus jelas dan sasarannya itu kepada siapa. Jadi target pasar di sini itu harus jelas supaya produk yang kita tawarkan itu bisa menarik minat pembeli seperti itu. Yang keempat itu menawarkan produk secara gratis. Nah, menawarkan produk secara gratis ini itu bagi usahanya teman-teman yang masih baru. Kenapa menawarkan produk secara gratis? Supaya pada saat kita menawarkan produk gratis itu, pembeli akan datang dan mencoba dan merasa produk kita itu sangat bagus. Nah, itu dia pasti akan kembali ke tempat kita. Kalaupun produknya teman-teman itu dinilai bagus oleh pembeli. Jadi strategi yang pertama kali yang dilakukan oleh usahanya yang masih baru itu kita harus memberikan tester. Tester di sini itu kita memberikan dulu secara
percuma-cuma, supaya orang tahu, bilang, oh ternyata produknya ini begini rasanya, oh ternyata produknya ini unik, begitu. Jadi ada kesan pertama yang timbul oleh pembeli ketika pembeli itu datang ke usaha kita. Yang kelima itu menjalin hubungan baik dengan konsumen. Nah, kita harus sering komunikasi dengan konsumen dengan mengajak bercerita maupun ya sambil apalah, yang jelas hubungan kita dengan konsumen, antara pembeli dengan konsumen itu masih berjalan baik. Nah, yang terakhir ini itu kita memberikan penghargaan kepada pelanggan interaktif. Maksudnya di sini itu kita memberikan kayak semacam apa ya? Semacam apresiasi kepada pelanggan yang sering datang ke toko kita berbelanja, yang sering berkunjung ke usaha kita, yang sering membeli. Kita harus memberikan kayak semacam apa ya istilahnya, memberikan kayak beli 2 gratis 1, ada gratisnya seperti itu. Jadi kita menghargai kepada pembeli yang sering membeli di toko kita, seperti itu. Mungkin itu saja mengenai pemaparan saya kali ini tentang komunikasi pemasaran. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ya saya persilahkan, saya kembalikan ke moderator.